Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video saya kali ini, tidak lain dan tidak berbeda dengan yang lain, yaitu saya akan menjelaskan materi data mining, di mana ini adalah pemenuhan mata kuliah, yaitu tugas keempat saya, mata kuliah data mining. Di mana tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Ya, materi yang pertama yaitu data. Definisi data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek, contoh warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Nah, di sini perbedaan antara atribut dan objek bisa dilihat pada gambar. Atribut yaitu horizontal dan objek yaitu vertikal. Selanjutnya, nah, nilai-nilai atribut ini terbagi juga atas beberapa bagian. Yang pertama, pembeda atau yang disebut distinctness. Yang kedua, urutan yang disebut order. Yang ketiga, penjumlahan atau decision. Yang keempat, perkalian atau multiplication. Berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal, atribut numerik, atribut distrik, dan atribut kontinu. Mohon maaf, ini saya salah di sini. Ini dimensionality ini di sebelah, dia tidak termasuk ke dalam materi data, dia masuk ke dalam materi karakteristik himpunan data. Nah, di sini dimensionality terbagi juga atas beberapa bagian. Ya, yang pertama, dimensionality dari sebuah data set adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Yang kedua, data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curve of dimensionality. Yang keempat, untuk itu pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Nah, karakteristik ini terbagi juga atas beberapa bagian karakteristik himpunan data ini. Yang pertama dimensionality, yang kedua sparsity. Sparsity terbagi atas dua bagian, yaitu untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan menyimpan data. Yang ketiga, resolution. Resolution memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Yang kedua, pola dalam data bergantung pada level resolution. Jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tipe dari himpunan data atau dataset. Yang pertama, record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah yang pertama, data matrix. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam matriks N kali M. Terdapat N baris dan M kolom. Yang kedua, data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Yang ketiga, data transaksi.
di mana tiap transaksi merupakan satu set item, contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Yang keempat, data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau yang disebut node dan rusak atau yang disebut edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML links atau dalam www, struktur molekul. Nah, data terurut, yaitu order data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatial temporal data. Saya salah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu kualitas data, di mana permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Terbagi atas dua bagian, yaitu A. Kesalahan pengukuran atau measurement error. Yang kedua, atau B. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasilnya dari pengukuran tersebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukur adalah yang pertama, yaitu noise. Merupakan komponen random dalam suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contoh, distorsi atau penyimpanan dari suatu orang saat bicara di telepon yang buruk. Yang kedua, bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengukuran antara means dan nilai kuantitas yang diketahui. Yang ketiga, precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang atau dari kuantitas yang sama satu dengan yang lain. Yang keempat, exucary adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Ya, mungkin itu saja video singkat dan penjelasan materi singkat dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan atau yang tidak mengerti di dalam video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Maaf jika banyak kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Bye-bye.